Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Alhamdulillah Cinta. Oke, yang berikutnya, kalau yang di video sebelumnya saya membahas tentang yang namanya afirmasi. Kali ini ada lagi pertanyaan tentang EFT atau SAFE ya. Apa sih EFT? EFT atau SAFE itu? SAFE itu adalah Spiritual Emotional Freedom Technique View gitu ya. Apa sih itu, Kak? Jadi ini adalah teknik pengobatan segala macam penyakit ya, termasuk mental juga dan lain sebagainya, mental, finansial dan lain sebagainya, atau penyakit-penyakit maupun kronis dan non kronis gitu ya. Apakah EFT atau SAFE, EFT itu sendiri adalah Emotional Freedom Technique itu syirik, Kak? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. EFT ini adalah suatu metode ya. Ini dari, walaupun metodenya dari luar negeri ya, sebenarnya kalau kalian mau diusut ini mesti akan masuk ke penemuannya pasti orang Islam. Cuman kan buku-buku banyak ya yang menggiring dan mempopulerkannya orang barat atau lain sebagainya, dunia sana gitu ya. Ini enggak syirik, teman-teman. Ini juga ada penelitian ilmiahnya seperti itu. Kalian itu jangan dikit-dikit syirik, syirik. Kalian harus tahu dulu apa pengertian atau pemahaman tentang syirik itu sendiri. Jadi kalau kalian belum paham apa itu syirik, maka jangan sampai melabelkan itu syirik, aku nggak mau, aku takut. Kalau kamu nggak mau, tinggalkan gitu. Tapi ini ada penelitian ilmiahnya, ini bukan sesuatu yang syirik itu menduakan Allah. Jadi metode SAFE atau EFT ini, SAFE Spiritual Emotional Freedom Technique itu kan dengan tap-tap mengetukkan dua jari kita ya, dua jari mengetukkan di beberapa sendi kita. Kalian tahu bahwasanya tubuh manusia itu mempunyai yang namanya titik meridian seperti itu. Ketika kalian duduk tegak lurus seperti ini ya, itu kalian kan punya pancaran aura di atas, di sini, sini dan di bawah gitu ya. Jadi tubuh itu mempunyai suatu titik meridian. Kalian kan nggak tahu. Jadi ini ada penelitian ilmiahnya seperti itu ya. Jadi ini merespon ya, memasukkan sesuatu yang positif gitu. Dan ini banyak buktinya, banyak penelitian ilmiahnya itu. Saya dari di kelasnya Kak siapa kemarin, mohon maaf ya, dia itu founder dari Kak Faiz ya. Beliau itu saya kan taunya dan kenalnya dari beliau gitu tentang teknik SAFE, dan itu memang sebagian besar banyak yang berhasil. Yang tidak berhasil itu biasanya yang banyak negatifnya. Yang pertama, selain tidak percaya, dia mempunyai emosional pada yang melakukan teknik tersebut. Emosional itu kayak gini. Jadi tentang SAFE ini lebih cepat pada orang yang tidak dikenal gitu daripada orang yang dikenal, karena orang yang dikenal tergantung hubungan emosional mereka. Kalau mereka memiliki yang satunya, misalnya kamu mau diobati gitu, tapi kamu mempunyai hati rasa tidak percaya sama orang ini, sama ya orang yang mau mengobati kalian mempunyai perasaan yang jengkel, kesel, merasa kamu ini kayak sok-sokan, nah itu akan mementalkan gitu. Jadi orang yang dekat itu mempunyai hubungan emosional yang, jadi itu yang menentukan reaksi dari EFT atau SAFE. EFT atau SAFE ini tidak syirik ya, tidak syirik sama sekali, karena nggak ada kandungan syiriknya. Kalau ada, saya adalah orang pertama yang meninggalkan hal tersebut, dan ini sangat bermanfaat baik dalam hal kesehatan, karir, dan rezeki kalian, seperti itu. Jadi contohnya gimana sih Kak untuk melakukan EFT? Gampang, tinggal tepuk-tepuk gini. Saya hidup dalam kelimpahan seperti ini kan. Saya kan ada beberapa sendi ya, 18 sendi. Tapi kita cukup menggunakan beberapa sendi saja, ini sudah ampuh gitu. Itu kalau misalnya pengen hidup yang sejahtera gitu, apa-apa ada gitu. Saya hidup dalam kelimpahan, diketuk sampai
3 kali atau 5 kali gitu. Saya hidup dalam kekayaan gitu. Saya hidup dalam kecukupan dan kehalalan gitu. Uang datang dengan mudah dan menyenangkan, misalnya seperti itu. Orang-orang bertransaksi dengan saya dengan tulus dan bahagia. Saya mudah wujudkan keinginanku, misalnya seperti itu. Dan di sini ya, di mana kan itu tulang belikat ya, ada benjolan tulang belikat itu. Nah, diketik di sini, terus di bawah mana, di bawah ketiak. Nah, di bawah ketiak lurus. Nah, gini nih kan, gini ya. Nah, pas di bawah ketiak sini itu diketuk-ketuk. Nah, itu akan mengetuk, membuat aliran darah di badan kita, aliran meridian, dan posisi kita tegap. Jadi terus setelah terakhir itu kalian ambil nafas lalu hembuskan. Reaksinya kalian ketika kedua tangan kalian seperti kayak kesemutan atau kesetrum gitu, kayak setelah digenggam erat ya gini kan, terus kayak ada gitu, kayak ada suatu aliran yang keluar atau kayak gitulah pokoknya. Nah, itu insya Allah bekerja dan ini ngefek sekali gitu. Atau kalian punya suatu penyakit, misalnya sakit perut gitu, karena ini ada penelitiannya, dan bahkan dokter sekelas di barat sana itu ya, yang saya diceritakan sama Pak Faiz, dia mempunyai penyakit fobia dengan air ya, air laut atau kayak kolam renang. Jadi ketika lihat air begitu banyak keluas menggenang gitu, dia tuh kayak pusing, kayak mau jatuh. Lalu dia kan menghubungi dokter pribadinya. Dokternya bilang, coba kamu ketukkan di bawah telapak matamu, bilang saya kemarin itu yang diucapkan ya, trauma, saya menyukai air misalnya gitu, saya senang melihat air gitu, kayak gitu. Terus fobianya hilang gitu. Yang biasanya dia tuh nggak suka, jengkel ngelihat air begitu luas, ngelihat kolam renang, dia tuh kayak mau pusing, mau jatuh. Sehebat itulah SAFE atau EFT. Jadi kalau kalian nggak percaya ya nggak apa-apa, tinggalkan. Kalau kalian percaya, lakukan, karena ini sangat berguna dan bermanfaat sekali. Bagus buat kesehatan. Jadi ini seluruh tubuh ini kan mempunyai titik meridian dan sudah ada penelitiannya gitu ya. Jadi ketika darah di teleskop ya, darah kita ini, ketika kita berdoa ya, dalam posisi berdoa, ya Allah gitu, berdoa dengan khusyuk, itu ketika terus setelah berdoa itu, ketika berdoa itu diambil sampel darah, maka yang terjadi di dalam mikroskop ini penelitian ilmiahnya ya, jadi di molekul darah itu kayak ada istilahnya, ada kayak berkas-berkas cahaya gitu. Jadi coba deh di mikroskop, sebelum kalian berdoa, sebelum kalian membaca Al-Quran atau berdoa, itu kalian diteliti ini darah kan kayak biasa aja, molekul darah, molekul ini kan ada ya. Nah, ketika kalian melakukan suatu doa spiritual gitu kan, hubungan kita sama Allah gitu, kita berdoa kan, di dalam Islam itu ad-du'a mukhul muslimin. Jadi doa itu adalah pedangnya orang Islam. Jadi kita minta perlindungan sama Allah gitu, itu melalui doa. Jadi safe itu pedangnya orang iman. Jadi kalau kalian dizalimi terus doa yang jelek untuk lawannya, langsung Allah nggak ada tameng, langsung diijabah gitu. Orang itu entah itu nanti stroke, orang itu nanti yang menjahati kalian nanti ya terjadi apalah gitu ya. Atau mungkin ketika di kisahnya Nabi Muhammad SAW kan nggak ada nih yang tentang yang turunnya surat Al-Fil itu ya. Jadi tentara bergajah yang mau merobohkan Mekah, Ka'bah waktu itu, yang mau merobohkan Ka'bah, itu apa coba? Kan pamannya Nabi Muhammad itu kan cuman berdoa, ya Allah gitu. Nabi Muhammad kan masih bayi. Apa yang terjadi? Karena doa, maka Allah menurunkan yang namanya burung dari surga. Dia itu membawa
batu dari neraka. Jadi dia lemparin burung-burung terbang, itu kakinya membawa batu dari api neraka, sehingga membuat terus semua burung-burung terbang terus menjatuhkan batu-batu itu yang membuat gajahnya itu lumpuh seketika, hangus ya, cus gitu, cus. Jadi kayak gosong, hangus, luka, langsung mati, langsung tanpa perlawanan. Siapa coba saat itu? Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, siapa ya? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kekuatan doa. Dan di EFT ini itu tidak lain, itu adalah termasuk doa, teknik doa, cuman mengaktifkan titik meridian. Apakah kalian pernah doa berabad-abad, bertahun-tahun, ya Allah kabulkan ya Allah, tapi gak terkabul-kabul? Nah itu karena masih ada kuncinya, ada kunci yang belum kalian buka. Nah di sini dengan EFT atau SAFE ini, Spiritual Emotion Freedom Technique You ini, kalian akan membuka gitu kunci-kuncinya. Jadi ada sesuatu yang terkunci gitu kan. Jadi kalian kayak ngerasa tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Padahal semua doa itu dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan pasti akan diganti. Kalau nggak diganti diganti, dan yang ketiganya akan dibalas di akhiratnya. Jadi seperti itu. Nggak ada nggak ada yang namanya sia-sia. Jadi setiap kebaikan dalam umat Islam itu nggak ada yang namanya sia-sia. Jadi semuanya itu pasti berpahala, dan Allah emang menyuruh kita untuk mengharapkan pahala darinya. Jadi enggak kok aku tulus, kita nggak boleh loh berharap pahala. Yang ngomong kayak gitu kita nggak boleh mengharapkan pahala, berarti kita nggak ikhlas ya ibadah sama Allah. Itu salah besar. Berarti kalian tidak mengenal hadisnya, berarti kalian tidak mengenal Allah. Padahal itu adalah perintah Allah ya, ingat, itu perintah Allah yang memerintahkan kita untuk mengharapkan pahala darinya, untuk mengharapkan surganya. Jadi orang, aku nggak butuh surgamu ya, terus maunya di mana? Kan gitu kan, itu aneh. Berarti dia itu nggak mengerti tentang perintahnya Allah gitu. Itu malah perintah Allah untuk mengharapkan ridhonya Allah, perintah Allah untuk mengharapkan surganya gitu. Itu perintah Allah memang yang meminta kita untuk meminta hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, dan ingat teman-teman, intinya di dalam EFT atau SAFE itu bukan syirik. Jadi jangan dikit-dikit itu syirik. Orang yang dikit-dikit ngomong kayak gitu berarti dia perlu belajar agama lagi, karena dia nggak ngerti apa itu syirik gitu ya. Jadi kalau ingat, satu kali lagi saya ingatkan ya, kalau teman-teman mempunyai teman kayak gitu kok dia masih ngeyel, itu kalian tinggalin, karena nggak ada gunanya kalian berdebat dengan orang yang bodoh gitu ya. Jadi orang yang nggak tahu terus merasa sok pintar itu biasanya paling ngeyel banget gitu. Dikasih tahu kan ya, janganlah kayak gini gitu, tapi dia tuh tetap ngeyel gitu. Enggak ini kan itu loh nggak boleh kayak gitu kan. Nah itu ngeyel, berarti dia tuh padahal nggak tahu dalilnya apa, ininya apa gitu. Padahal EFT ini termasuk metode pengobatan dan mengunci. Apakah itu bertentangan dengan Allah? Tentu saja tidak, iya kan? Bertentangan. Apa kita meminta pada selain Allah gitu? Tentu saja tidak. Kita memintanya pada pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain itu. Nah kalau minta sama selain Allah, itu yang namanya syirik gitu ya. Jadi hindari orang-orang yang kayak gitu, biarin aja dia berpendapat apa. Jadi yang penting jangan sampai kalian berdebat sama orang yang salah gitu. Kalau emang nggak mau ya terserah dia gitu. Atau kalian bilang aja, datangkan hadisnya, nggak datangkan dalil tentang SAFE atau EFT ini gitu. Kalau memang ini syirik gitu, nggak ada syirik-syiriknya kan, semuanya hanya suatu ucapan gitu. Sama dengan tentang suhu yang tadi itu. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW masih ada, kita memperlihatkan ini kan termasuk ucapan yang baik gitu. Jadi nggak ada yang namanya istilah syirik di sini, nggak ada yang namanya syirik-syirik. Jadi ngomong syirik-syirik ya terserah kalian. Dan kalian yang sudah tahu EFT dan SAFE, silahkan dipraktekkan. Kalian ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian, finansial kalian, dan semuanya. Pokoknya lebih baik lagi gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan
memberikan pencerahan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.